sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Iris Kursidemko Nadia, NIM 2030211002, Prodi Pendidikan Teknik Pertanian, Universitas Palangkaraya Angkatan 2020. Baik, di sini mata kuliahnya itu adalah belajar dan pembelajaran. Di sini saya menampilkan atau membawakan sebuah video, yaitu mengenai skenario pembelajaran, yang dimana tugas Ibu adalah membuat video mengenai skenario pembelajaran. Jadi bahan Ibu atau materi yang Ibu sampaikan di dalam video ini tentang ilmu konstruksi bangunan, yang dimana ilmu konstruksi bangunan beberapa macam, yaitu terbagi menjadi 3, dimana yang tiga macam ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu teknik perataan tanah, yang kedua teknik pemasangan bolpen, yang ketiga teknik pemberian tanda pondasi, tembok, dan kolom struktur. Di sini Ibu akan memaparkan sebuah materi di mana anak Ibu memahami apa yang dijelaskan dan memperhatikan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Di sini sebelum dimulai, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat bekerja sama dan toleransi terhadap perbedaan apa yang terjadi. Kalian dapat melakukan kegiatan diskusi atau kerja kelompok supaya dapat menawarkan pekerjaan konstruksi batu atau beton dan memahami teknik perataan tanah, memahami teknik pemasangan bolpen, memahami pelaksanaan pemasangan fondasi, serta memahami pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu bata inti dan motor. Baik, Ibu akan memulai materinya. Yang pertama yaitu teknik perataan tanah, di mana teknik perataan tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cut dan pipe atau penimbunan, di mana perataan tanah ini digunakan bertujuan untuk menentukan tinggi buka lantai yang dimana itu 0,00, dimana supaya siswa tahu bagaimana cara perataan tanah yang benar, apa tujuannya. Ya, yang kedua tentang teknik pemasangan bolpen, di mana bolpen berfungsi untuk menentukan titik bangunan sesuai dengan gambar zona bangunan yang diperlukan untuk penentuan alur atau arah pondasi, dan juga sebagai dasar level atau file penentuan tinggi lantai, di mana Ibu harap murid-murid Ibu atau siswa Ibu dapat mengetahui bagaimana pemasangan bolpen, di mana kamu akan mengetahui tentang penentuan titik sebuah gambar atau zona atau bangunan, yang dimana penempatannya sebagai alur atau arah atau pondasi, dimana sebagai dasar level, atau dimana supaya kamu dapat mengetahui dimana tata letak penentuan tinggi lantai. Ibu harap kalian dapat memahami. Yang ketiga yaitu tentang teknik pemberian tanda pondasi, tembok, dan kolom struktur. Di mana teknik pemberian tanda pondasi, tembok, dinding, dan kolom struktur ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu tentang pelaksanaan pemasangan pondasi, di mana
dalam pemasangan fondasi ada beberapa macam langkah-langkah, yaitu menyiapkan adukan mortar atau spesi. Adukan merupakan campuran yang terdiri dari semen portal, agregat atau pasir, dan air. Pasir harus bersih dan layak untuk menghilangkan partikel yang terlalu kasar atau terlalu halus, di mana berupa ukuran antara 0,15 sampai 5 mm. Pasir tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%, bahan organik, garam, minyak, dan sebagainya. Di mana pelaksanaan pemasangan fondasi ini kalian harus lebih memahami, lebih mencermati di mana pasirnya itu, di mana partikel yang terlalu kasar atau terlalu halus, yang dimana berupa ukuran itu kalian harus memahaminya. Yang kedua yaitu tentang memasang fondasi batu belah atau batu kali. Persyaratan batu belah sebagai bahan konstruksi fondasi adalah batu tersebut mempunyai permukaan yang kasar, berupa ukurannya kurang lebih dari 25 cm, bersih dari segala kotoran. Batu belah yang permukaan halus kurang baik dipakai sebagai bahan fondasi, sehingga harus dipecah terlebih dahulu agar didapatkan permukaan yang kasar. Demikian juga dengan batu belah yang berpori, sebaiknya tidak digunakan untuk bahan konstruksi fondasi. Permukaan batu yang kasar akan membuat ikatan yang kokoh. Pada umumnya tampak lintang dari badan fondasi. Batu belah berbentuk trapesium, di mana dengan lebar sisi bagian atas paling sedikit 25 cm, sehingga didapatkan susunan batu yang kokoh. Sebelum dipasang, batu belah harus disiram air terlebih dahulu. Bila tanah dasar fondasi banyak mengandung air, maka sebelum fondasi dipasang harus disusun terlebih dahulu pasangan batu yang kosong yang diisi pada rongga-rongganya. Ya, demikian penjelasan Ibu tentang ilmu konstruksi bangunan, di mana kalian harus mampu memahami tentang fondasi. Itu fondasi adalah suatu bagian paling dasar dari konstruksi sebuah bangunan, di mana fondasi ini sangat penting karena berfungsi sebagai penopang beban bangunan. Fondasi juga memiliki peran yang sangat penting karena memiliki fungsi utama untuk menjadi penopang beban bangunan yang di atasnya dan diteruskan pada tanah yang ada di bagian bawah sebuah bangunan. Anak-anak sekalian, anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, yang Ibu cintai, Ibu harap kalian mampu memaparkan sebuah ilmu konstruksi bangunan, itu bagaimana itu fondasi, bagaimana itu kolom, bagaimana itu perataan tanah, bagaimana itu sebuah tembok atau dinding, di mana penempatannya yang lebih baik, untuk apa fondasi digunakan, bagaimana cara pembikinan fondasi, dan lain-lain serta jenis. Ibu harap kalian mampu menjabarkan bagaimana. Mungkin Ibu kurang pandai dalam menjelaskan. Ibu harap anak-anak Ibu dapat men-searching di Google supaya pemahaman kalian jauh lebih mendalami, jauh lebih mengerti, serta mudah menangkap. Ibu harap pertemuan selanjutnya kalian dapat memberikan pertanyaan atau memberikan masukan supaya kalian bisa lebih mendalami apa itu ilmu konstruksi bangunan serta lain-lainnya. Ibu harap apa yang
yang Ibu sampaikan atau apa yang Ibu terapkan untuk pembelajaran hari ini dapat kalian tangkap atau dapat memahami. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.